Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada jam pemberitaan firman-Mu ini. Kami mohon urapan Allah boleh terjadi. Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami tahu bahwa tempat ini jadikan sebagai tempat untuk penyembahan, tempat untuk kami mau melihat wajah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk itu Tuhan. Jam pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan Tuhan hamba serahkan. Kau berkati, Kau bersama dengan kami, agar hidup kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami tetap ada di dalam panggilan Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Mari kita semua percaya katakan amin. Baik, silakan duduk kembali. Shalom. 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 Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam kasih Kristus, karena kita tahu bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Ya, hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Ya, untuk itu saya rindu sekali membagi berita keselamatan, atau bagaimana Yesus itu kita menemukan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba buka di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Kalau sudah buka boleh baca buat kita. Pemuda atau pemudi atau Bapak Ibu, silakan. Begitu firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita baca secara bersama. 1, 2, 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sudah terima, itu tetap ada dari dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Miliki Yesus, miliki segalanya. Siapa yang tidak memiliki Yesus? Ya, pasti. Saya percaya, kalau saya periksa dalam setiap hati kita, pasti ada Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja merayakan HUT kita, Gereja Kimi Pospei, ya, Pospei Gentes AB Simpson. Usia kita sudah baru 3 tahun, tapi iman itu bukan 3 tahun, kan? Amin. Sejak menerima Yesus, ya, sejak menerima Yesus. Kalau saya secara pribadi, sejak saya pernah sampaikan dalam khotbah, ketika saya masih kecil, ya, Tuhan memanggil saya dari masa kenakalan, ya, masa yang saya malas tahu itu, ya, artinya begitu hidup di dalam tekanan, hidup di dalam keluarga yang broken home, tetapi Tuhan sudah merencanakan kita. Ya, dalam Yesaya berapa? Aku telah memanggil dari negeri engkau. Ya, berarti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita yakini hari ini, yaitu Tuhan Yesus, sudah ada dari dulu sejak nenek moyang kita, ya.
masa penciptaan, kemudian jalan terus sampai kepada masa Laodikia. Itulah yang kita percaya adalah Yesus. Ya. Kalau orang yang bertanya begini, kok agama kamu sejak kapan ada? Ya. Ada yang bertanya kita, ya seandainya kalau mereka tanya kita, sejak kapan agama kamu ada di dunia? Apa yang kita jawab? Ya, apa yang kita jawab? Sejak bumi diciptakan dan Allah yang kita sembah itu Allah yang awal dan yang akhir. Ya, seperti Yesus Kristus itu sudah ada sejak dulu. Kita tidak bisa tahu sejak ada kapan ada. Tetapi kalau kita kembali pelajari dalam ilmu pengetahuan kita, agama Kristen itu ada sejak abad pertama. Tetapi agama seberang kita, teman-teman kita, itu sejak ada pada abad ke-7. Pada abad ke-7. Jadi Kristen sudah ada sejak abad pertama. Tapi lebih dulu ada Yesus yang kita sembah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Sejak kapan kita terima Kristus? Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita rasakan ketika kita terima Kristus? Ya, apa yang kita rasakan selama ini? Tapi kita tenang kan? Sekalipun ada masalah. Ya. Kemudian awal kita berpikir apapun masalah yang kita selalu hadapi, bagaimana cara keluarnya. Tetapi Yesus memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang adalah juru selamat, ya, dia memberikan kita keselamatan itu secara cuma-cuma, ya, dia menguatkan kita, kemudian dia memberikan jalan, ya. Kalau Yohanes 14:16 ayat 4, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itulah Yesus yang kita sembah. Jadi jangan harap kalau tanpa Yesus mau masuk surga. Ya. Tanpa Yesus kita tidak bisa sampai kepada Bapa di surga. Satu syarat yang harus kita penuhi sebelum kita menuju ke surga adalah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Kalau kita sudah terima Kristus, itu kita jauh dari dosa. Ya, kita memisahkan diri dulu. Ya, dan kita hidup dalam pergaulan. Kita hidup tampil beda. Ya, saya harus tampil beda dengan teman kita yang lain. Saya harus menunjukkan sikap Kristus, ya, cara-cara hidup Kristus. Bagaimana Tuhan menunjukkan diri sebagai Tuhan, sebagai utusan Allah, ya, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan Dia, dalam kehidupan pemberitaan Injil selama 3,5 tahun ada di bumi. Dia menunjukkan kealahannya. Dia menunjukkan diri sebagai pencipta, ya. Sehingga kehidupan Tuhan Yesus itu sudah terbukti bahwa Dia adalah Allah yang sejati, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
apakah dalam kehidupan kita selalu kita merasakan kasih Kristus itu? Sejak kapan kita melihat wajah Kristus? Ada yang bisa tahu sejak kapan kita melihat wajah Kristus? Ya? Coba ada yang tahu, ada yang jawab. Mungkin saat kita berdoa ya, ya, atau mungkin saat kita susah hidupnya. Saya cerita sedikit pengalaman ya. Saya bilang begini sama Tuhan, kalau saya lakukan dosa jangan salahkan saya, karena saya mau melihat wajah Tuhan di sebenarnya. Ya, ketika hidup saya itu susah, hidup saya itu hampir saya mau tinggalkan Tuhan, karena masalah saya itu menumpuk. Bagaimana saya mau mencari? Saya mau apa ya? Saya mau buat apa begitu? Saya bilang sama Tuhan, menunjukkan diri. Saya mau melihat wajah Tuhan. Ya. Tuhan bilang berjalan, ketemu dengan saya. Sejak tidak ketemu dengan saya, kau tidak akan menemukan saya. Saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya merasa sesuatu yang terjadi, suara dalam hati saya. Jadi kita mau melihat wajah Tuhan, ya itu roh yang bertindak, roh kita yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi ketika kita ikuti suara roh, ujungnya tetap kita akan melihat wajah Tuhan. Ya, saya mulai menggali, kalau saya mau ketemu dengan wajah Kristus, harus kita memiliki kasih, ya. Tanpa kasih yang sempurna, kasih Allah itu tidak ada di dalam diri kita, itu menjadi penghalang. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, itu adalah buah-buah Roh Kudus yang harus kita terima. Karena itu satu syarat, kita mau menjumpai wajah Tuhan. Amin. Kalau tidak, sampai kapan pun mungkin saya tidak tahu juga. Miliki buah-buah roh itu di dalam hidup. Jika kita merasakan ada kasih, jika saya merasakan hari ini ada sukacita, damai sejahtera, kemurahan itu ada belas kasihan, ya. Nah, itu suara roh itu ya. Ya, itu suara Roh Kudus itu. Ada kasih, ada sukacita dalam ibadah. Urapan Roh Kudus itu turun itu. Ketika urapan Roh Kudus itu turun dalam hidup kita, maka pujian kita itu menjadi air mata. Amin. Amin. Itulah Yesus yang kita sembah, yang kita melihat wajah Tuhan dalam pujian, yang sudah menyentuh hati Allah itu. Ketika suara kita itu menyentuh hati Allah, maka air mata itu mengalir. Itulah kita sudah terjumpa dengan Tuhan. Ambillah waktu bersama dengan Yesus. Ambillah waktu, berikan diri, hidup kita mau persembahkan ini. Ya. Jadi kalau sudah kita ambil keputusan, jangan kita batalkan keputusan itu. Jangan tunda waktu. Ya. Hari ini jamin. Ya. Hari ini generasi muda. Tuhan akan melihat Timotius, ya. Timotius, bagaimana hidupnya Timotius? Ya, ada yang cerita tentang Timotius. Dia masih muda, masih evangelis, ya, masih penginjil. Tapi
dia menghargai, memandang Tuhan. Dia punya mentornya siapa? Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus katakan? Dia ikut. Dia betul-betul terima. Ya. Rasul Paulus itu bapaknya, bapak rohani, ya. Ya, luar biasa. Ini masih muda kita semua ya. Kita juga masih muda ya. Ini masih banyak yang kita mau menjangkau jiwa, ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa buah-buah roh itu menjadi syarat ya. Kalau itu kita sudah terima buah roh kudus dalam hidup kita, buah roh itu, dunia pun kita bisa kalahkan. Ya, itu peluru itu. Kita bisa hancurkan ya. Ketika bangsa Israel menuju ke Kanaan, bagaimana mereka diperhadapkan dengan bangsa Yeriko atau kota Yeriko yang besar. Ya, mereka siapkan apa? Ada kelompok yang bawa tanduk perjanjian, ada kelompok pujian kehidupan, semua sudah siapkan semua. Ya, karena apa? Tembok yang besar itu tidak bisa dia jago, dia punya kekuatan. Harus dengan pujian kehidupan, harus dengan doa, harus dengan bawa tanduk perjanjian, yaitu firman Allah sepenuhnya. Ya, itu baru ketika mereka mengelilingi 7 kali, tembok yang besar itu runtuh. Ya, hari ini mari generasi muda bangun kubu menara doa. Menara doa di tempat di mana kita berada, di kos, di asrama, dalam ibadah struktur kita, maka iman kita satu, iblis akan lari. Jangan sombong. Iblis ada di depan pintu kita. Saat ini kan tidak ada iblis kan? Coba kita baku kelihatan. Tidak ada iblis. Iman kita semua jadi satu. Tapi iblis bilang, kau keluar dulu. Oke, mau ke sana dulu. Kau kampus dulu. Atau kau ke mana? Ketemu dengan siapa saja dulu. Dia akan jaga kita orang Islam. Ya. Dia akan jaga di tempat kerja kita. Tetapi kalau kita sudah terima Kristus, kemudian buah-buah roh itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita, itu menjadi pelita hidup. Ya. Kita yang akan menerangi kepada teman-teman kita, ya. Kita hidup tak berbeda dengan mereka, menunjukkan diri sebagai generasi muda yang takut akan Tuhan. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Ketika Yusuf diperhadapkan dengan masalah di istana siapa? Potifar. Digodai, dia menang. Ya. Akhir daripada dia punya iman, mempertahankan iman dalam masalah, terakhir Tuhan berikan dia jabatan yang luar biasa dalam pemerintahan. Ini pelajaran buat kita, ya, pelajaran buat kita. Yesus Kristus yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita yakini, Yesus Kristus yang menjadi Bapa, sang Bapa kita, sehingga kita ketika kita percaya dan sesuai dengan janji Bapa, sesuai dengan janji Kristus sebelum dia naik ke surga, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ketika aku datang, aku akan menjemput dan akan membawa kalian tinggal bersama dengan aku di mana pun. Tinggal tunggu kapan dia akan datang lagi. Siapa yang tidak mau ke surga? Ya? Tidak ada. Semuanya mau kan? Mau. Kita semua mau. Ya, tidak ada orang yang mau masuk neraka, ya kan? Ya. Saya kalau khawatir dengan kita ya, kalau
Artinya ini keputusan hari. Hari ngambil keputusan, ya. Tidak main-main dengan Tuhan. Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Karena Kristus datang itu seperti pencuri. Tiba-tiba. Atau mungkin sebentar kita tahu. Kita sudah sampai di jalan bunyi sakit jalan, ya. Kita tidak tahu kapan Kristus datang kembali. Seandainya begini, sebentar kita tahu, kita semua tahu ya, saya akan sebentar setelah 5 menit kemudian. Saya akan mati atau meninggal, saya tahu jadwal kematian saya. 5 menit kemudian. Dalam 5 menit itu, kira-kira Pak Benasir, apa yang Pak Benasir lakukan? Ini waktu singkat ya. Oh tidak mau Tuhan Yesus. Nah, ini kalau kita tahu, darurat. ini kalau kita tahu waktu kematian kita, ini tidak ada yang kita tahu kematian kita sesuatu. Jadi apa yang kita lakukan? Mungkin maaf atau apa, kita pergi salaman, minta maaf kalau saya salah dengan semua keluarga. Tidak ada waktu, ini 5 menit. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu, karena kita tidak tahu hari kematian kita, jangan tunda waktu hari ini. Ambillah keputusan. Serahkan diri, persembahkan diri kita. Amin. Jangan ingat kesalahan. Tuhan tidak melihat kesalahan dari manusia. Tuhan hanya melihat apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Kebaikan kita, kesedihan kita. Rasul Paulus punya kejahatan yang luar biasa. Sebelum dia Rasul Paulus, waktu masih Saulus, yaitu pembunuh Kaliber, orang Kristen di Yerusalem. Tapi Tuhan tidak mengingat semua perbuatan dia. Sekian ribu dia bunuh orang, tapi Tuhan tidak ingat kesalahan Saulus. Hanya dia ingat itu kesetiaannya. Amin. Tuhan merubah dia menjadi kesetiaan Tuhan untuk masyarakat yang ingin jalan di Asia Tenggara. Kesetiaan kita tetapi pegang sampai Yesus datang. Pelayanan kita jangan kita sia-siakan. Ya, ketika Tuhan melihat itu, Tuhan datang, cewek atau cowok waktu muda setia melayani Tuhan, tapi kalau tidak ada nama dalam hidup kehidupan, ya rugi dong kita. Tapi saya percaya generasi muda Tuhan saya gentes memilih Kristus sekali memilih untuk selamanya. Amin. Hari ini gospel kita bangun di atas batu karang yaitu Yesus Kristus ini. Karena Yesus adalah fondasi gereja. Dia meletakkan gereja ini di atas permukaan. Hari ini kita bangun gereja itu sampai Kristus akan datang. Melihat jemaat gentes, mari datang. Selamat datang Yesus. Itulah kata terakhir kita di surga. Mari kita berdoa. Kita akan mengangkat satu pujian. Kita mengangkat pujian Kumau Cinta Yesus Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, mari kita mengasihi Kristus. Inilah Kristus Yesus yang kita miliki. Dia selalu ada bersama dengan kita. Sesuai dengan firman Tuhan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap bersama dari kemarin, hari ini, dan sampai selamanya.
sedang mengalami masalah, persoalan, datang ke depan kita berdoa. Kemudian mereka yang sudah sedang susun ya, susun skripsi sudah selesai ya, mari yang merasa bahwa saya ada masalah gangguan yang Tuhan harus selesaikan di saat ini, saya akan mendoakan. Mari. Mungkin ada keluhan yang tidak bisa diungkapkan, tapi dengan hati Tuhan mengenal Tuhan tahu, jadi masalah selesaikan. Saya mengucapkan pekerjaan teman hidup ya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dengan iman kita yang dari jabatan, mungkin dari mungkin bisnis atau usaha kita untuk bangkrut, pasti Tuhan angkat musik Allah kuasa. Bawalah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa, ya Abah, yang telah mengenal kami dari semenjak kami diperanakan oleh orang tua kami. Engkau sudah menentukan kami, sudah memilih kami, membentuk kami, memberikan mandat dan tugas yang mulia kepada kami. Dengan mandat yang Tuhan berikan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Entah dalam kesibukan apapun, entah dalam masalah dan persoalan. Karena bagi Tuhan, masalah dan persoalan itu biasa. Karena Tuhan telah mengatakan dalam firman-Nya, pencobaan-pencobaan yang akan datang itu tidak akan melampaui kekuatan iman kamu, dan kamu akan mengalahkannya. Dengan demikian keyakinan iman kami bahwa semua masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi, kerinduan kami yang sedang kami rindukan, masalah apapun yang sedang kami hadapi, yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, dan sedang kami pikir di dalam hati kami, merindukan di dalam bisikan-bisikan hati kami, Tuhan sedia mengetahui. Hamba-Mu tidak akan menyebutkan satu persatu masalah mereka, kebutuhan mereka, keluhan mereka, persoalan mereka, tetapi Tuhan mengetahui mereka. Tuhan lihat mereka. Tuhan selesaikan masalah mereka. Entah bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan dan mencari lapangan pelayanan, lapangan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberikan lapangan kerja atau pekerjaan yang tepat sesuai dengan keinginan mereka yang direstui oleh Tuhan. Tuhan dapat memberikan teman hidup mereka bagi mereka yang sedang merencanakan untuk menghidupi keluarga baru. Tuhan dapat membuka jalan dalam usaha-usaha mereka. Tuhan memberkati tempat adonan mereka. Tuhan memberkati sumber pendapatan mereka. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha mereka. Entah dalam usaha kecil maupun usaha yang besar. Apabila di kesempatan ini hamba-hamba-Mu yang sedang berdiri di depan ini, usaha mereka bangkrut,
sedang mencari jalan solusi yang terbaik. Tuhan selesaikan, Tuhan angkat, Tuhan limpahkan berkat 3 kali, karena mereka ada di jantung kota ini, di ibu kota negara, membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena Tuhan bangkitkan usaha mereka, Tuhan melimpah ruahkan semua kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sedang menunggu suara Tuhan untuk mendapatkan jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Tuhan angkat mereka karena Tuhan sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membuat anak-anakku menjadi ekor, tapi aku akan mengangkat menjadi kepala. Oleh karena Tuhan, seperti Tuhan telah mengangkat Yusuf dalam susah masalah persoalan tantangan, tapi Tuhan sudah mengangkat dia menjadi bintang penentu bagi negeri Mesir. Dan pada akhirnya dia telah menjadi berkat. Berkat yang sama Tuhan curahkan di tempat ini. Anak-anak yang sedang merindukan jabatan dalam pemerintahan, Tuhan angkat mereka, karena mereka yang akan mengerti misi Tuhan. Mereka yang akan mengangkat kebenaran firman ini. Mereka yang akan membangun gereja Tuhan. Oleh karena itu Tuhan angkat jabatan mereka. Tuhan taruh di tempat yang layak dan pas, tempat pengambil kebijakan. Agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan juga memberkati masalah persoalan dalam perkuliahan mereka, dan sedang membutuhkan biaya kuliah, biaya penyelesaian pendidikan, wisuda dan lain sebagainya. Kami tidak melihat satu persatu, Tuhan sudah mengetahui mereka, karena mereka adalah anak-anak. Mereka adalah pemilikmu ya Bapa. Mereka yang akan melanjutkan misi pemberitaan Injil. Mereka yang akan memberitakan kabar gembira di tengah-tengah mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu ya Bapa, Tuhan tolong mereka. Tuhan selesaikan masalah keluhan mereka, kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Bapa, di kesempatan ini pun Tuhan, kami berdoa pembina di tempat ini, pada pengurus pos di tempat ini, ketua, bendara, sekretaris, dan semua komisi-komisi yang ada di pos ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di tempat ini, saat ini ya Bapa, di depan Tuhan, di mata Tuhan, di wajah Tuhan, di kaki Tuhan, kami mengeluh di hadapan-Mu. Kami sedang membutuhkan tempat di mana kami mau menari-nari, di mana kami mau memuliakan Tuhan, di mana kami mau membesarkan, memberitakan Injil keselamatan. Tempat dengan iman kami, para pengurus ada di tempat ini dan seluruh umat sepakat kepada Tuhan Allah. Tuhan selesaikan tahun ini atau tahun depan dengan kekuatan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami kalau kami sudah mengikuti Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang selalu mengikuti Tuhan, selalu memberitakan Injil. Kalau Tuhan tidak menjawab, bukan kami yang malu, Tuhan yang malu. Oleh karena itu ya Bapak, itu iman kami. Kalau Tuhan yang memilih, pasti Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah kami. Tuhan yang akan menyukseskan atau menjawab sesuai kebutuhan kami. Sebelum kami minta, Tuhan sudah mengetahuinya. Terima kasih ya Bapak. Seluruh keluhan, kebutuhan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang telah kami minta maupun yang belum kami minta, Tuhan sedia mengetahui. Karena Tuhan tahu, mata Tuhan dari segala tempat, mengawasi orang baik maupun orang jahat. Apalagi orang jahat diperhatikan, orang baik itu biji mata Tuhan ada di jantungnya Tuhan. Pasti Tuhan selesaikan itu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Akhir dari doa kami, kami menutup renungan di sore hari di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Anak, berikan kemuliaan Tuhan. Baik, terima kasih pada MC, silakan. Terima kasih persembahannya, terima kasih firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bila sebenarnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada Miss Indah, dipersilakan. Mari berdoa, disyukur dan dinyatakan
saat berdoa Tuhan bekerja. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani pada sore hari ini Tuhan, baik itu yang WL, singer, pemain musik, bahkan tamborin. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kehidupan mereka Bapa. Engkau tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati bangsa kami, baik itu dari presiden, wakil presiden hingga jajaran yang terlihat Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan dalam menjalankan tugas mereka Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa juga menyerahkan Bapak pembina kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, bahkan keluarganya dimanapun berada Tuhan yang Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus menyerahkan Ibu Eni, Mama Proli ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan, bahkan keluarga mereka Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk GMTS di tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa yang datang untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami dengan kesungguhan hati kami datang kepadamu, kami percaya Tuhan GMTS ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang datang untuk menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus menyerahkan pribadi kami, lepas pribadi yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Engkau yang tahu apa menjadi pergumulan kami, Engkau
keluarga kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara keluarga kami Tuhan yang dalam keadaan sakit kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah Tuhan Yesus dengan bilur-bilur-Mu Tuhan keluarga kami disembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dan kami akan akhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu. Dijadikan engkau berhasil dan beruntung. Anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Didapati kami semua setia di dalam nama Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom, selamat sore. Terima kasih sekali lagi Bapak Pembina hari ini dengan tim. Ada Bapak Pendeta, Segera Sinode untuk tim penginjilan. Ya, bersama Bapak Nasir. Ya, ada Bapak juga yang saya belum kenal. Dan Pak Abdel, terima kasih untuk hadirannya. Dan memang kita kayaknya kejar waktu Pak Sinode. Kita jam 5 ada yang pakai ini, harusnya jam 5 kurang, jadi sudah menunggu. Karena ini ada beberapa gereja yang sewa, dan kita hanya sampai jam 5 kurang 5 ini sudah lewat, pasti sudah tunggu di bawah. Makanya ini pergumulan kami seperti yang sudah disampaikan Pak Pembina, ya Tuhan yang akan menjawab tepat waktunya. Saja sekali lagi terima kasih buat semua yang hadir hari ini. Tetap semangat, kita percaya Immanuel. Amin. Shalom, boleh di depan salam-salam ya Bapak Ibu. Oke, foto dulu sekali. Nah, Pak asisten samping kita ini suka foto. Ya.